Salah satu sektor yang cukup terseok-seok selama pandemi ini adalah bisnis retail tanpa terkecuali, saudara. Nah, pagi ini kita akan bahas soal salah satu retail yang sebenarnya cukup besar di Indonesia, yaitu Hero Group. Jadi kalau bicara soal Hero Supermarket Tbk nih ya, sebuah emiten yang terdaftar di bursa, sebenarnya lini bisnisnya tidak hanya Hero Supermarket. Mungkin Anda sering lihat, sering ketemu atau sering belanja di sana, tapi ada beberapa lini bisnis yang juga merupakan anak usaha dari Hero Supermarket Tbk. Jadi kita akan lihat pagi ini ada 4 saudara sebenarnya lini bisnisnya. Mulai dari Hero Supermarket, ini juga yang akhirnya jadi cikal bakal Hero Supermarket Tbk. Setelah nantinya pada beberapa waktu kemudian Hero membuka bisnis Giant Supermarket, Guardian yang bergerak di lini bisnis kesehatan dan juga kecantikan, dan yang paling anyar, paling bungsu nih untuk anaknya adalah IKEA. Merupakan bisnis di peralatan rumah tangga, lalu juga furniture. Memang lini bisnisnya banyak, cukup beragam. Mulai dari grocery, supermarket, lalu juga tadi kesehatan kecantikan, hingga ke peralatan rumah tangga. Tapi kondisi pandemi seperti sekarang akhirnya memaksa Hero Supermarket ini mengubah strategi bisnis mereka. Karena sudah tidak ada 4 anak usaha yang bisa saling menopang. Semuanya terkena dampak pandemi. Pembatasan bikin orang nggak bisa ke IKEA, harus daftar dulu, harus 50%. Orang juga punya, meskipun kesehatan jadi penting, tapi bisnis kecantikan juga beberapa masyarakat lebih memilih untuk mengurangi pengeluaran di sektor tersebut. Sehingga tidak bisa juga menopang dari pendapatan lini bisnis Hero Supermarket. Akhirnya ada strategi yang mulai diubah oleh Hero Supermarket Tbk. Jadi beberapa strategi yang mulai dilakukan sebagai respon cepat untuk mengatasi pandemi ini adalah satu, yang pertama pada Juli 2021 Giant Supermarket akan ditutup semua. Jadi sebenarnya dari 2019 Giant ini sudah mulai ditutup sedikit demi sedikit, ada 25 gerai ditutup, lalu perlahan ditambah lagi, sekarang totalnya tersisa ada sekitar 70-an gerai di seluruh Indonesia. Nah, nanti di Juli 2021 semua akan ditutup. Rencananya tempat-tempat bekas Giant ini akan dipakai untuk dibuat IKEA atau juga dibuat Hero Supermarket. Jadi kalau Anda lihat sebenarnya kami kembali lagi ke sini, ini kelas yang dibuat oleh Hero Supermarket adalah kelas AB. Ini biasanya supermarketnya lebih dibuat fancy, dibuat mewah, dan harga juga sebenarnya lebih sedikit mahal dibandingkan dengan Giant yang menyasar kelas BC, biasanya ada di daerah-daerah perumahan ataupun di mall, biasanya di pusat perbelanjaan. Nanti sudah tidak ada lagi Giant dan diubah, yang tampaknya Hero dan IKEA ini yang akan menggantikan Giant ini lebih dianggap punya pasar di Indonesia saat ini. Lalu mereka juga akan fokus ke bisnis kesehatan kecantikan, hingga 2022 akan menambah hingga 100 gerai, dan untuk IKEA hingga 2022 akan menambah hingga 6-8 gerai. Jadi istilahnya 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun ini. Nah, tahun ini saja sudah ada 3 yang berdiri, ada di Alam Sutra, Sentul, dan juga Padalarang, dan akan menambah 1 lagi di Jakarta Timur. Rencananya di 2022 akan menambah menjadi 6-8 gerai. Kenapa? Nah, ini adalah sebuah respon cepat untuk beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Karena kalau Anda lihat dari laporan keuangan per kuartal 1 kemarin, ini turunnya drastis sekali. Kami kutip dari laporan keuangan Hero. Turunnya dari 2,6 triliun pendapatannya menjadi 1,7 triliun. Itu berarti dalam 3 bulan pertama ini ada, atau dalam setahun terakhir, kerugiannya turunnya sekitar 32,2%. Sekali lagi, segmennya tidak ada yang bisa saling menopang, saudara. Baik itu dari makanan, non-makanan, kesehatan, kecantikan, belum lagi ada pembatasan yang dilakukan selama masa pandemi ini. Tidak hanya soal pendapatan, sebenarnya untuk bisa sedikit bernafas selama pandemi di mana bisnis Hero Supermarket terpukul sekali, Hero ini mendapat pinjaman dari The Dairy Farm Company Limited sebesar 55 juta dolar Amerika Serikat. Ini merupakan sektor ataupun pemegang saham terbesar di Hero Supermarket Tbk. Ini adalah peritel asal Hong Kong memberikan pinjaman dalam bentuk revolving loan atau pinjaman bergulir. Kalau kita rupiahkan, totalnya adalah sekitar 780-an miliar rupiah. Ini setidaknya untuk bisa bikin Hero Supermarket Tbk bernafas sedikit setelah cukup dicekik oleh kondisi pandemi ini. Nah,
kita akan lihat dengan adanya rencana dari Giant ditutup kemarin bagaimana pelaku pasar ini merespon dari pergerakan saham Hero. Ternyata saudara, kalau Anda lihat ternyata responnya positif karena kemarin melesat hingga 1.110, ini di penutupan naik 12,5% saudara. Ini besar sekali penutupan di kemarin, padahal kemarin kalau dilihat sepanjang hari sempat menyentuh angka juga 1.230. Ini cukup tinggi responnya dan cukup baik karena kalau dilihat dari 6 bulan terakhir nggak bagus sebenarnya pergerakan retail terutama Hero Supermarket TBK dari 870 sempat naik tapi turun lagi dan kemarin melesat di penutupan ke angka 1.110. Kompas Bisnis kami akhiri sampai di sini saudara, tapi jangan kemana-mana karena nanti masih ada Timothy Marbun dan juga Bayu Sutiono yang akan hadir menemani Anda di Sapa Indonesia Pagi.